Halo, perkenalkan nama saya Dr. Meriani, SEAK MMMAKCA. Pada sesi hari ini, saya akan membawakan mata kuliah Accounting Information System and Internal Control. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas topik Computer Fraud dalam Accounting Information System and Internal Control. Buku referensi yang digunakan Romney, Marshall, and Paul Steinbart tahun 2012, Accounting Information System, edisi ke-12, halaman 150-155. Penerbit Pearson. Topik dalam mata kuliah ini, Computer Fraud, ada di kode ACCT 7141 Accounting Information System Internal Control. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. 2. Mendefinisikan penipuan dan menjelaskan berbagai jenis penipuan dan proses yang diikuti untuk melakukan penipuan. 3. Mendiskusikan siapa yang melakukan penipuan dan mengapa itu terjadi, termasuk tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang terjadi dalam fraud. 4. Menentukan penipuan komputer dan berbagai klasifikasi penipuan komputer. 5. Menjelaskan cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Apa itu fraud? Fraud adalah, menurut James Hall tahun 2011, merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Mengapa fraud itu terjadi? 1. Karena adanya tekanan. 2. Karena adanya kesempatan. 3. Karena adanya rasionalisasi. Apa itu tekanan? Tekanan adalah dorongan dan motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. 2. Kesempatan. Kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. 3. Rasionalisasi. Alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Apakah tekanan-tekanan keuangan itu? Pertama, gaya hidup melebihi kemampuan. 2. Tingginya hutang pribadi. 3. Pendapatan tidak cukup. 4. Rendahnya tingkat kredit. 5. Besarnya kerugian keuangan. 6. Besarnya hutang judi. Apakah tekanan-tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan? Misal gaji yang terlalu rendah, tidak adanya pengakuan atas kinerja, ketidakpuasan atas pekerjaan, rasa takut akan kehilangan pekerjaan, rencana bonus yang terlalu agresif. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Rasionalisasi, kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat pelaku penipuan merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Apakah rasionalisasi itu? Pelaku hanya meminjam aset yang dicuri. Pelaku tidak melukai seseorang, hanya sistem komputer. Tidak pernah seorang pun yang akan mengetahui. Jenis fraud berdasarkan pelaku dikelompokkan menjadi kecurangan pegawai, kecurangan manajemen. Apa itu kecurangan pegawai? Kecurangan pegawai adalah kecurangan dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. Kecurangan manajemen adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang saham yang terkait organisasi. Jenis fraud yang berdasarkan tindakan dikelompokkan menjadi penyelewengan terhadap aset, kecurangan dalam laporan keuangan. SAS 99 mengatur tentang consideration of fraud in the financial statement audit, pertimbangan fraud dalam audit laporan keuangan. SAS nomor 99 berisi peraturan dan undang-undang terkait fraud dan korupsi.
SAS Statement on Auditing Standard 99 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) di Indonesia secara semacam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Apa saja yang ada dalam SAS 99? 1. Penjelasan mengenai fraud dan karakteristiknya. 2. Auditor dan yang auditi harus melakukan brainstorming untuk mendiskusikan apa saja kemungkinan fraud dalam laporan keuangan auditi. 3. Auditor harus mengumpulkan informasi terkait dengan risiko fraud dalam laporan keuangan. 4. Auditor harus mengevaluasi program dan kontrol perusahaan dalam mengurangi risiko fraud dalam laporan keuangan. 5. Auditor harus melakukan evaluasi risiko fraud dalam laporan keuangan pada keseluruhan proses audit yang dilakukan. Harus dipertimbangkan juga apakah ada prosedur atau observasi audit yang berpengaruh pada hasil evaluasi tersebut. 6. SAS 99 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan temuan fraud kepada manajemen, komite audit, dan pihak lain, tidak tergantung besar kecilnya nilai. Penipuan komputer atau computer fraud. Apakah contoh penipuan komputer? Pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. Pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Pencurian atau perusakan hardware komputer. Penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer secara ilegal. Keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Klasifikasi penipuan komputer: input fraud, processor fraud, output fraud, computer instruction fraud, dan data fraud dalam proses fraud. Teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia, perdagangan yang penting, rawan akan serangan dari hacker, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Orang-orang tersebut menyerang komputer-komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer bisa berupa hacking, social engineering, malware, penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Beberapa teknik-teknik yang umum dalam penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer seperti cracking, data dealing, data leaking, denial of service attacks, email forgery and threat, hacking, terorisme internet, logic time bomb, password cracking, piggybacking, rundown, pembajakan software, scavenging, social engineering, trapdoor, Trojan horse, virus, dan lain sebagainya. Mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Berbagai organisasi membuat standar tertentu untuk dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya penipuan dan kerugian. Seperti nomor 1, membuat penipuan lebih jarang terjadi. 2, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. 3, memperbaiki metode deteksi. 4, mengurangi kerugian akibat penipuan. 5, menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Demikian materi topik computer fraud dalam Accounting Information System and Internal Control. Selamat belajar, terus belajar mengejar impian dan cita-cita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.